Sikikan. Oke. Udah no, audio udah. Makan terasi tanpa alasan. Sikikan pakai kebaya. Evaluasi besar-besaran. Ada apa dengan pendidikan Indonesia kita? Emang ada apa? Lo nggak tahu Mang, ini gue kasih tahu. Ada apa? Tuh yang lagi ngerokok nih ya. Omongan dia makin kesini makin terbukti. Apaan yang mana? Kalau lu ingat kita pernah diskusi di salah satu kesempatan, dia Dalam pernah, kesempitan. dia pernah bilang, AFK nih bos, main Mobile Legend bos. lu kayaknya kurang sini deh Mang. Main Mobile Legend, Maju. main Mobile Legend. Kanan lagi Mang. Kanan gua. Lu kejauhan banget dari gua. Nah, Nih. Oh, meluk gua. Ih, apa sih? Kayak agama. dipeluk. Terus Kenapa? Dia pernah bilang di sebuah Kejadian. kesempatan Ah. bahwa menurut yang kita unpopular opinion, Mm-mm. kata Oh, jadi dia nggak perlu sekolah itu nggak pendidikan. penting. Mending pelajarin hal-hal yang Skill. menunjang sama kerjaan lo. Ah. Nah ini evaluasi besar-besaran menutup program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja masa depan. Ih, Ridwan Remin. the Emang ada yang best. ditutup? Ada rencananya kan, lagi evaluasi nih. Evaluasi. SD ditutup. Kuliahan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berencana melakukan evaluasi besar-besaran dan menutup program studi atau prodi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja masa depan. Tapi baru wacana. Yang bikin sebel mah itu ini Mang, rapatnya di Bali anjir. Buat ngeluarin kebijakan yang bener. kagak penting. Iya. Siapa itu? Liburan. Diknas. Kemendik di Saintek. Oh, pendidikan tinggi. Katanya suplainya terlalu kebanyakan. Sementara yang diserap sama tenaga kerja tuh tidak sebanyak itu Oh. keilmuannya. Tapi kan balik lagi ya, orang kan kalau ini gue setuju sama pandangan umum gue. Apa itu? Karena semuanya tidak setuju sama itu. Karena kan orang sekolah atau belajar itu pengen belajar, bukan pengen kerja. Kebalikan yang kemarin Kebalikan nih. yang kemarin. Ya. Apaan? Ya berarti sekarang pengen belajar. Iya. Oke. Kan kata gue kuliah nggak penting karena kalau emang nyari yang relevan mah ilmu bisa dipelajari buat kerja gitu. Ya. Tapi orang kalau udah mau belajar, tujuannya mau belajar. Oh. Bukan buat Nggak kerja. ada hubungannya sama ini lulusan ini nanti nggak kerja. Serap, oke. Lah beda ini mah buat kerja mah nanti kita belajar lagi buat kerja. Nah, lo. Oke, sekarang gini dah. Yang mau dihapus rencananya apa dulu? Jadi paham. FISIP. FISIP. Ilmu sosial. Ilmu sosial tapi bukan yang sama politik, sosial sama apa gitu. Terus Pokoknya yang ilkom lah gitu. Terus sama keguruan. keguruan. Karena tenaga yang dibutuhkan untuk jadi guru tuh cuman berapa juta gitu, sementara yang lulusan gurunya kebanyakan. Oke. Tapi kan di luar itu juga kalau nyari yang relevan sama dunia kerja saat ini mah semuanya juga nggak relevan. Iya. Berarti menurut lu jangan dihapus. Gak ada hubungannya sama tenaga kerja gitu, jangan dihubungin. Kalau yang mahasiswa jadi pengangguran ya tidak semua lulusan itu pinter juga. Tidak semua lulusan siap kerja juga. Maksudnya kayak FISIP kalau dihapus berarti kan orang yang keinginan untuk belajar tentang ilmu itu FISIP jadi nggak bisa kan? Iya, Yang mau belajar. Iya, yang mau belajar. Urusan udahnya mau kerja mau enggak mah beda lagi nih. Oh iya. Setuju nggak, Mang? Berarti nanti kalau emang dihapuskan untuk mencari ilmu-ilmu itu nggak ada dong? Iya nggak ada, jadinya harus belajar di luar. Oh. Iya. Gitu. Kenapa lagi pada ngantuk-ngantuk bener sih lo? Ya kebijakan aja bikin ngantuk ini. Ide. Wacananya aja. Gue masih kesel di Balinya loh itu sebenarnya mah dari apa yang dia rencanakan. Kayaknya nggak perlu ya, Wan. Iya, kayaknya itu bisa di Di kantornya. Google Di Meet. kantornya aja bisa itu Iya. rapat-rapat gitu mas, sebenarnya ada ballroom tuh. Habisin anggaran kali. Asik. Kok pakai kali? Sekalian outing kali, sekalian outing. Sekalian out. Jadi nggak relevan gitu semua ya kalau ngomongin nyambung-nyambungan ya. Iya. Lu rapat di situ
tapi yang lain efisiensi segala macam gitu, jadi nggak relevan gitu. Benar. Yang relevan sekarang kerjakan dapur MBG aja. Iya. SPPG Cuman jurusan masak akhirnya nanti yang dibuka di kampus-kampus. kan nggak semuanya masak, Wan. Iya, ada arsitek bikin dapur. Sama driver ya, paling penting. Sama hukum dah. Gimana nih nyangkal makanan beracun ini? Nyari yang relevan mah susah tuh, orang kerjanya aja kan homogen gitu-gitu aja. Kerjaan kita mah pabrik yang nyerap tenaga banyak mah. Sementara pabrik mah nggak butuh kuliah. Yang kuliah mah paling yang back office-nya berapa biji? Betul. Puluhan gitu. HR. Yang ribuannya mah kan buruh. Benar. SMA cukup, SD bahkan cukup ya, Wan. Jadi kalau dihubung-hubungin sama tenaga kerja cocok apa enggak, jadi kagak nyambung gitu. Kalau menurut gue mah ya orang mau terserah mau belajar apa, selama ada peminatnya jangan ditutup. Berarti apa rencana mereka ini untuk menghapus prodi yang dinilai supply demand-nya nggak seimbang ya, Wan? Menurut mereka. Kayak FISIP tadi mau dihapus, terus keguruan. Gue nggak tahu datanya sih ya. Cuman ada sekolah-sekolah internasional gurunya impor. Emang berarti masih kurang atau tenaga guru? Guru apa? Guru-guru sekolah. Ya kayak PGSD, FKIP, guru-guru dasar kan itu. Bukan yang ahli. Kalau udah SMA, udah kuliah mah itu udah beda. Tenaga ahli. Tapi kayak ini tidak cepet gitu regulasinya, perputarannya. Kayak guru udah 60 tahun masih ngajar, ada gitu. Ntar ini yang lulusan baru mau kemana? Ini masih ngajar. Kalau pegawai kantoran kan 5 tahun keluar ganti gitu, 2 tahun ganti. Guru mah kan dari muda di situ, dia punya anak-anak muda masih di situ itu. Sampai punya anak muda di situ ya. Iya, emang ngaco sebenarnya Pak, nih. Jadi mereka tuh pengen kelihatan kerja mang, jadi kelihatan ngaco. Iya. Sekali yang ngambil tindakan malah begini ya. Iya, ya kan belum. Baru wacana. Dan nggak akan jadi, emang itu aja dirame-ramein aja itu mas sebenarnya. Jadi tugas kita menggagalkan rencana itu. Enggak, kita mah ini menyamakan tujuan dari belajar itu supaya lu bisa, bukan buat kerja, beda urusannya. Kalau belajar, lu pengen kerja ya lu belajar sesuai yang lu pengen kerjain. Ya betul. Oke. Lu mau cum laude juga di kampus gitu, urusan kedokteran kan nggak bisa jadi dokter, harus belajar lagi, belajar prakteknya gitu, nggak bisa langsung kerja. Emang bukan tujuannya lulus kuliah langsung kerja. Nggak, yang gue bingung kenapa yang niat ngehapus itu dari Diknas ya, bukan dari kampusnya gitu. Ya, bilangnya pengen kelihatan kerja man, pengen kelihatan ngatur. Kan kalau dari Punya power kampusnya, gitu kelihatan. gue ngerti. Oh peminatnya dikit nih. Iya, kalau peminatnya nggak ada di kampus itu nggak apa-apa. Ya udah ya, kayaknya ini dihapus gitu. Kalau dari mereka kok, iya bener ya, bingung aing. Apa ceritanya dia memikirkan masa depan gitu ya ceritanya? Iya, ini aja udah yang bikin ngaco mah, masa orang pendidikan ngurusin kerjaan. Bener. Ya urusan ketenaga kerjaan lah, gimana nih? Gue punya suplainya ini, ya gimana ini? Gue menteri pendidikan. Iya. Ini menteri tenaga kerja. Iya, Ini gue udah mencetak. iya. Gue bisa bikin gini nih. Lu sediain dong lahan gitu kali ya. Iya, lu cocokin lah nih yang kerjanya masuknya sama ini nih, gitu. Kecuali dari dia ide ya. Iya, gue presiden nih renang. Subuh-subuh. Pakai Walkman. Gue presiden. Lu ngobrol lah berdua rapat di Bali, gue renang nih. Ya kecuali dari Mang Beler, tenaga kerja. Mol, ini lahan ini kayaknya masa depannya udah nggak ada nih, nggak kepake. Lu kurang-kurangin, nah ya Ya, masuk akal. masuk sih. akal. Pak Badri, punten saya bingung sama Anda. Terima kasih. Yes, gitu doang. Dia mah sekjen, sekjen Kemendikti, ganti-ganti namanya jadi makin ribet ya. Iya. Kemendikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Astagfirullahaladzim, terlalu semua diambil. Iya. Lu udah Kementerian Pendidikan aja. Iya. Lu belajar Sains, teknologi. belajar apa terserah lu. Betul. Kan payung besarnya pendidikan itu. Iya. Kayak lu bikin yang simpel-simpel aja nggak bisa, segala bikin aturan. Simple aja lo ribetin ya. Iya, Kementerian Pendidikan udah jelas lu mau belajar apa, itu mau pendidikan. Iya. Mau belajar sains, mau belajar teknologi. Militer itu pendidikan juga. Ini kesehatannya agak ada ini. Kemendikti Saintek. Oh iya benar. Harusnya mah kes. Apa sih mau bunyi-bunyi? Biar. Semua tuh dipanjangin tuh. Oto. Otomotif ya. Busana.
Nah, tapi imbasnya ya dari kebijakan ini, bagi perguruan tinggi kampus diminta untuk memiliki kerelaan hati. Oh, kampusnya yang ditodong, Mang, memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi dan menutup prodi yang sudah jenuh atau tidak lagi menjawab tantangan zaman. Lebih bingung lagi. Lebih bingung Iya, dari iya. kampusnya juga nih. Ini bagi mahasiswa dan lulusan fokusnya agar lulusan tidak hanya memiliki gelar atau pabrik gelar, tapi benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga lebih cepat diserap kerja. Itu kan kata si pemerintah ibaratnya ya, itu kan wakil dari pemerintah. Nyaranin ke Kampus. Kalau Nutup kampusnya prodi. bilang, enggak kok peminatnya banyak. Banyak. Gimana tuh? Betul. Bingung juga, Pak Mang. Badri, kami bingung lagi. Iya. Iya, makanya kalau cocok-cocokan Mbak, yang jadi menteri juga ini nggak cocok jadi menteri. Benar. Ya lu juga lulusan apa lu kerja jadi menteri lu? Orang pada nggak lulus SMA juga ada ini pada jadi pejabat. Iya. Nih ada Bukti Wan. bahwa jangankan orang yang ilmunya nggak cocok, orang yang nggak sekolahnya aja bisa kerja mah. Iya. Beda urusan soalnya ya, lu mah belajar. Cuman kan akhirnya kalau lu nggak ada ilmunya jadi gini nih. Benar. Iya, benar. Ini matahin mereka sendiri nih. Di kabinetnya sendiri kan orang lulusan apa ngurusin apa ya? Jago serangga ngurusin MBG. MBG. Terus yang ibu pariwisata latar belakangnya nggak tahu apa. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Lah dia matahin dia sendiri ya. Iya. Pak Badri. Udah 3 kali, Mang. Pak Badri juga nengok mulu. Siapa sih Molan ya? Tahu gua Molan tahu katanya. Tapi nggak fair gitu kita ngata-ngatain orang yang udah. Lanjut dong, jangan diem. Lanjut, jangan diem. Udah apa nih? Kayak mukul-mukulin orang pingsan gitu mang gitu. Tak berdaya. Iya gitu kayak ya udah semua orang ngerasa ini salah terus kita nyerang nyalain ya udah itu mah emang udah semua orang tahu gitu. Tapi kayaknya ini mah cuma wacana. Berat ini mah, pertimbangannya juga banyak. Nah, menurut Nanti lama-lama ngurusin kayak agama ini udah nggak relevan nih. Coba agama yang peminatnya dikit boleh geser dulu. Diiklasin aja nih Pak. Jadi ngurusin agama juga pendidikan nanti. iya, lama-lama ngurusin passion. Iya. Ngomong-ngomong passion kita baru lagi nih. Wis, Dari Menteri Blasem nih. wis. Wis, dari Blasem. Blasem FO Bogor. Gokil. Terima kasih Blasem. Apa sih itu bacanya? Ini nama brandnya. RVLTN tuh apa? Revitalisasin. Revolution everyday. Oh, ini. Perubahan setiap hari. Keren. Itu yang dilakukan mereka. Iya, Ini dari apa? brand. Sama dengan gak jadi. Sama dengan gak jadi. Gak tahu nih, sama? Tidak sama dong itu. Tidak sama. Bukan sama dengan gak jadi. Tidak sama. Tidak sama akhirnya. Halo? Kanji. Ayo datanglah ke Gunung Fuji. Perasaan sedikit itu. Keren Sedikit itu. Tapi ini bahannya bang. Bagus ya? Bagus bahan. Minta 6 lagi. Kita ngelunjak lama-lama, Wan. Pak Badri. Bukan salah kamar lagi. Kenapa ke Pak Badri? Badri Blasem. Anjay. Jangan ditempel-tempelin. Blasem ya blasem. Pak Badri ya Pak Badri. Tapi menurut lu ya, kalau ada satu mata pelajaran yang harus ditambah ini mah bukan dikurang. Ditambah ya? Iya, ditambah apa menurut lu, Man? Mata Yang cocok. kuliah apa mata pelajaran? Mata kuliah boleh. Soalnya kalau mata pelajaran memang harus basic semua yang gitu-gitu aja. Mata kuliah. Yang harus ditambah adalah seni. Hah? Seni apa? Matkul seni. Iya, mata kuliah seni. Jadi jangan cuma dikaji doang, seni tuh harusnya di setiap kampus ada. Diperbanyak. Fakultas seni tuh ada gitu. Oh, fakultas. Oh iya, mau seni rupa, mau seni musik, seni apa. Diperbanyak. Karena kan orang yang hidup dari seni juga sekarang lebih banyak dari orang yang hidup dari ini, dari apa kinerja dia, kerja otot, kerja otak gitu. Sama-sama bisa hidup seniman juga zaman sekarang, tapi kagak ada ilmu pastinya. Termasuk di kampus-kampus negeri. Kampus negeri ada seni gitu, cuman yang umum-umum aja kalau emang bukan kampus seni, Mata kuliah berarti, bukan fakultas. ya fakultas seni aja. Ya, oke, boleh tuh. Menambah matkul seni di setiap Fakultas. kampus. Fakultas seni di setiap kampus. Lu apa, Mang? Yang harus lu tambah? Digital. Udah banyak tapi. Bukan ininya ya, kan biasanya lebih ke informatika. Kan itu mah hardware-nya kayak gitu-gitunya. Perangkat. Ini kan dunianya sekarang katanya kan mau lebih bergerak lebih cepat lagi digital. Belajar apa? Sosmed berarti. Sosmed. Petani kan bisa dagang di Coding. sosmed. Coding, yang gitu-gitu. Biar lebih bisa menjual lebih jauh misalnya.
jual talas ke Rusia misalnya. Putin makan talas? Bisa. Ke Inggris bisa tuh nothing tales. Nothing tulus. Nothing tulus. Gue itu Lu Olahraga gua. fakultas olahraga. Iya, tidak hanya di Koni UNJ. jadinya Koni. Jadinya udah bukan kampus itu. Iya, tapi butuh menurut gua olahraga. Fakultas olahraga tuh. Eskul itu jatuhnya ya. Iya, tapi di UNJ ada Wan. Fakultas olahraga. Lulusannya diharapkan jadi apa dia? Jadi atlet atau Jadi atlet bugar, dan- jadi jadi bugar itu mah tinggal nge-gym. jadi atlet atau jadi Atlet dan ofisial menurut gua. Karena pelatih-pelatih kan udah mulai sedikit sekarang, Mang. Yang kita beda. lihat. Oh, nanti di fakultas ada jurusannya kali ya? Iya, jadi gua kemarin Atlet, official, yes. administrasi, Betul. kayak gitu-gitunya ya, bisnisnya. Oh, Iya, iya industrinya. Kemarin gua ketemu temen gua, dia tuh jadi wasit Liga 1. Dia emang sekolah dan dapat sertifikasinya. Nah, dia bilang wasit tuh sedikit, Mang. Supply demand-nya nggak seimbang. Jadi misalkan ada 14 wasit untuk satu musim. 14-nya itu nggak ada serepnya. Jadi kalau satu sakit, ya udah, yang lain humble gitu. Itu untuk satu musim tuh. Nah, itu kan sebenarnya mah butuh kita yang begitu-begitu ya untuk memperlebar pekerjaan. Jadi sekolah tinggi ilmu wasit. Sekolah tinggi ilmu wasit. Stiu. Sekolah tinggi ilmu wasit. Still. Gak gampang lu jadi wasit loh. Ngambil keputusan saat niup peluit. Sekarang udah VAR tapi Nah, itu juga adaptasi dari teknologi. gue kurang setuju gue sama VAR tuh sebenarnya. Kenapa? Jadi si humanisnya Hilang. wasit yang bisa lalai tuh hilang. Betul. Ya itu mau buat apa ada wasit? Lepas aja. Tapi kan ada, masih ada. Gue kemarin diceritain. Jadi sistem VAR itu ada yang ngoperate juga, Wan. Nah, lu harus tahu dulu ya, ini seru nih, Wan. Nih, lu siap-siap ya, nih. Jadi di olahraga bola sekarang udah modern. Oke. Di beberapa negara udah ada bola yang ditaruhin chip di dalamnya. Iya. Jadi untuk yang Gol atau tiang enggak, gawang, dudung, nah itu. Netflix itu mah ya. Dung, dung, gini nih, tak tak, nah gitu. Nanti di VAR tuh bisa kelihatan. Nanti di Indonesia belum ada, lagi diproses katanya. Nah, VAR itu ada dua, ada VAR yang dilihat layar, ada VAR melalui telekomunikasi ini wasit. Jadi ada keputusan yang wasit harus lihat VAR, ada keputusan yang wasit nggak butuh lihat VAR, cuma dikoden dari sini. Diskusi antar wasit. Iya, diskusi antar wasit. Nah, abis itu ada satu momentum di mana kalau VAR tidak meyakinkan, komunikasi tidak meyakinkan, disitulah hak veto seorang wasit. Jadi masih ada kelalaian wasit ngambil keputusan. Ih, jauh tuh itu mah. Dari lu layar aja udah kelihatan itu mana yang baik dan enggak, mana yang pelanggaran atau enggak gitu, gol atau enggak. Terus dari ngobrol sesama wasit juga udah ketahuan. Jadi keputusannya tuh jauh banget. Bukannya lebih bagus, Wan? Nggak ada kelalaian. Iya, jadi nggak usah ada wasit, berarti nggak perlu makin lama. Lama-lama jadi kayak main game aja udah, komputer yang ngatur. Kalah menangnya. Pelanggaran AI yang baca. Tapi membuka lapangan pekerjaan tuh. Ngoperate VAR. Ada lagi tuh bidangnya. Lebih suka yang dulu gue mau wasit jadi tahu gitu bisa ditekan wasitnya. Wasit goblok, wasit goblok. Bisa disuap. Suap makan, suap makan. Iya, kalau VAR mah semua penonton jadi wasit. Gue mau nanya dah, di luar dari yang kita obrolin ya. Kalau FNB itu berarti bidangnya apa, Wan? Sampai ke jalanan nih luarnya nih, Bang. Makanan. Iya, makanan. Udah bukan cuma keluar lagi nih, Bang. Gizi dong. Minggat ini obrolannya minggat. Iya, gue Bawa penasaran. nih. koper. Dia masih fakultas, Ya ya kan? Kalau FNB itu kan berarti kuliner makanan. Berarti atasnya tata boga. Tata boga mah. Tergantung. Iya apa? Belajarnya apa dulu? Kalau yang ilmu gizinya, fakultas ilmu gizi. Oh. Dulu tuh di IPB namanya GMSK apa tuh? Apa ya, lupa gue kalau salah, sorry. Oke. Pokoknya gizi. Hanya gizi doang. Gizi. Terus? Kalau yang tata boga lebih ke menu-menu. Oke. Gimana cara buatnya, penyajiannya. Oke. Ya belajar gizi juga sih, cuman nggak sedalam ilmu gizi. Ya berarti kan kalau kita usaha FNB butuh banyak elemen kan di iya. prodinya kan. Ada prodi gizi, ada prodi tata boga, terus hias-hiasan sama strategi marketingnya untuk FNB gitu kan. Berarti kita masih banyak butuh fakultas kan ya? Iyalah, satu perusahaan mah isinya macam-macam. Iya. Semua dibutuhin. Apa pertanyaannya jadinya? Pertanyaannya sekarang kan lagi rame nih bisnis FNB ke depannya. Kayaknya menarik tuh untuk dikulik kan. Dijadiin fakultas. Iya, dijadiin fakultas. Perhotelan ada. Perhotelan masuk. Iya.
Kan tuh mah fokusnya ke hotel. Ya ilmunya mau ambil aja. Namanya juga perhotelan. Ya ambil aja ilmunya. Fokusnya mah ke hotel. Di kokinya, pelayanannya, manajerialnya. Ya tapi kan itu bukan industri yang komersil gitu. Itu mah hotel nyediain buffet gitu kan. Lu mau perwarkopan jadinya. Iya F&B-an gitu, bisnis-bisnis kayak kopi. Sekolah tinggi ilmu warkop stiu lagi. Sekolah tinggi ilmu Bisa warkop, wasit, bisa warkop ya. stiu lagi. Warteg juga bisa masuk. Warung ya bisa. Warung Kalau bisa. F&B mah tapi gimana kokinya doang sih sebenarnya mah. Nomor 1 itu. Nggak cuma koki yang berpengaruh. Iya di bidang lainnya itu kan dari fakultas yang lain bisa, dari ilmu yang lain bisa, kayak promosi, manajemen Oh, iya, itu mah bisa. Tapi kalau fokusnya modal utamanya F&B ya menunya, makanannya. Enak apa enggak gitu. Rame tuh, karena F&B bisnis yang nggak akan pernah mati. Masa Kebutuhan. malam tutup tapi. Benar, ke situnya mau Tutup Bang, bukan mati, tutup. tutup. Nanti kan pagi buka lagi. Hidup lagi. Kalau mati gulung tikar Dewan. Oh. Nggak jualan lagi. Ya kan kebutuhan soalnya. Fashion, ranah fashion belum. Ya sekarang. Makanya kan banyak orang yang mikir kalau disambungin antara belajar sama kebutuhan kerjanya, ya sekarang karena lagi nggak cocok aja. Benar. Siapa tahu 5 tahun lagi mah cocok gitu. Kayak pertanian, peternakan gitu. Sekarang kan kayaknya nggak cocok nih. Ya. Kebanyakan orang kerjanya di pabrik, di Kantor. kantor gitu, karena sawah-sawahnya nggak ada, lahannya nggak ada. Siapa tahu nanti mah ada lagi. Ya jadinya sama kayak kita tuh terlalu lambat, bukan lambat ya, kayak kalah langkah gitu. Kita tuh selalu ngikutin trennya apa, bukan mempersiapkan nanti ada tren apa gitu. Oh. Kereta cepat yang lain pada bikin butuh nih kereta cepat, padahal kebutuhannya saat ini udah bukan kereta cepat ini mah. Iya. Atau mobil listrik gitu, kebutuhannya mah bukan mobil listrik ini mah gitu. Tapi kita tuh ngikutin trennya aja nih. Orang kuliah di sini nanti kerjanya nggak cocok karena nggak ada lapangannya. Ya karena kita ngikutin trennya. Harusnya mah yang kerja saat ini itu udah disiapin dari Kapan sebelum-sebelumnya. tahu? Kan lu udah ACC tuh, pabrik apa aja yang mau buka. Ya. Lu tahu apa yang bakal rame ini kebutuhannya. Kenapa lu nggak sebelum tanda tangan nih masuk Indonesia ya bikinnya di sini ya? Kenapa nggak disiapin dulu orangnya? Iya ya. Cocok lu jadi Diknas lu. Mauan gantiin Pak Badri. Bukan masalah mau nggak mau ini mah. Tapi Bukan masalah mah. bingung. Udah diulang udah bingung. Ya gue jadi menteri pendidikan gue tutup bang semua. Pokoknya gue mah jadi apapun ya semua gue tutup gue mah. Jadi wali kota Bogor nih Bogor gue tutup. Jadi menteri pendidikan gue tutup. Lu jadi presiden misalnya. Gue tutup Indonesia. Gue bisa pisahin. Itu mah udah keluar itu solusi gue dari kapan tahu itu. Gue bisa pisahin. Udah lu urus masing-masing. F&B lu tutup juga. Gue tutup juga udah. Semua gue jadi apapun udah kagak peduli gue. Daripada ribet gue salah langkah nanti mending gue tutup. Justru orang-orang kayak lu yang dibutuhin Wan. Butuh Yang pendamping mikir ke depan dia. depan. Semua juga mikir ke depan mang. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam ranah birokrasi itu kepentingannya kan banyak. Kadang kita nggak bisa ngambil keputusan semau kita. Mereka juga tahu itu salah. Tapi kan disuruh. Jangan-jangan si Diknas juga mikir, gue udah mikir ke depan lu ini buat ke depannya tahu mikir kayak gini. Yang ini ditutup-tutup, udah ini ke depannya bakal begini. Mungkin begitu mereka, Mang. Mereka berpikir sampai 5 tahun 10 tahun ke depan akan seperti ini terus nih kebutuhannya akan semakin banyak nih. Iya, tenaga mungkin. kerja yang pertambangan akan yang di luar yang udah bosen tadi pengetahuannya kayaknya bakal bertahan lama ini. Mungkin. Mikirnya ke depan. Tapi mungkin juga mereka kan disuruh aja sebenarnya. Kalau ngomongin mungkin. Wah. Iya benar. Ini Amerika butuhnya ini. Bisa nggak ini SDM Indonesia ini mencukupi kebutuhan negara kita? Iya. Soalnya kita nggak pernah dikasih ini sih kayak apa ya, mapping gitu loh. Kita tuh nanti bakal jadi negara apa nih? Jadi yang dibutuhkan ini. Ya rakyat mah gak akan tahu tuh man. Nah harusnya dikasih tahu gitu. Lah gimana? Bocorin data gitu. Justru itu kita milih orang buat ngurusin kita. Harusnya Jadi udah ada yang ngaturin. iya diatur nanti kita nih ya bakal jadi negara misalnya ya kita bakal jadi negara pertanian. Wah serius gitu jadi ketahuan kita tuh sama langkahnya sama ke arah sana gitu. Kita mau jadi negara industri. Wah nggak udah ketahuan tuh mau jadi apa gitu. Kita mau jadi apa sih ini?
Ya kita mah nggak tahu, kita mah kan ngikut. Nah itu maksud gua. Pemerintah yang ngikut tren, kita ngikut pemerintah. Gimana? Ya. Tapi pertanyaan gua, setiap kerjanya pemerintah kan selalu kita kritik ya Wan. Maksudnya kayak ini langkahnya nggak tepat nih. Ada nggak menurut lu keputusan pemerintah yang ini benar baru nih? Ada gak? Ganjil genap benar kata gua. Ganjil benar. Pemprov itu mah. Yang pemerintah juga. Kenapa benar Kan bagi lu? PEM tuh pemerintah, Bang. Propnya kan provinsi. Kenapa jadi dibantah? Enggak itu mah Pemprov baginya. Maksudnya Kang Mulan mah lebih tinggi kali helikopternya. Iya kan yang benar satu-satu aja tuh yang Oke. kebayang di gua tuh ganjil Ganjil genap. genap. Kenapa menurut Ridwan Kamil benar? Langkah yang benar. Ya biar merata macetnya lah. Jangan cuma di pusat kota jadi jalan-jalan kecil ikutan macet. Aneh alasannya begitu. Sama rata. Nggak, tapi emang tujuan ganjil genap apa? Kan mengurangi volume kendaraan. Iya, Tapi kan ada masalah baru mobil listrik. Free gage. itu mau tahap promosi aja. Nanti juga akan enggak ya. Iya, sekarang kan lagi diurus juga kebijakan barunya. Oke. Lumayan oke tuh ganjil genap meskipun gua kena 2 kali, 3 kali ya. Tapi ya oke aja gitu. Tujuannya jelas. Oke, jadi sejauh ini kinerja pemerintah yang benar menurut Ridwan Kamil ganjil genap. Iya, hampir bener lah gitu. Bisa dikurangin tadi kadarnya. Kalau mau mah emang full aja, jangan setengah-setengah gitu. Genap-genap Sehari. Iya sehari. seharian full. ya. Kalau kata gua mah mending di tolnya. Kenapa? Berlakuin semua ganjil genap. Karena sekarang macetnya di tol. Karena orang udah lewat jalan tikus, Wan. Menghindari ganjil genap lewat jalan tikus, tiba-tiba masuk tol numpuk akhirnya. Menurut gua ganjil genap di tol sepanjang tol. Dari Jakarta sampai Merak kalau bisa tuh. Diberlakuin. Deket itu. Deket. Jakarta memang Pelan-pelan, Wan. sejam setengah doang ya. Pelan-pelan baru sambung MBZ. Beda jalur tuh. Kemana aja yang ngadain Kan lu udah ke Merak, masa ke MBJ. ya dilebarin Kalau lagi. mau dari Merak ke MBJ, nah itu baru sejalan. Dimekarin lagi. Di tol menurut gua. Jadi dari Jakarta sampai Mekar. Nah, Nggak sampai Merak, sampai Mekar. lu apa Mang? Kinerja pemerintah yang menurut lu oke nih. Aduh, apa ya? Kiris. Kenapa? Mengurangi megang duit kotor. Hmm, Mengurangi 200-nya disumbangin Sumbangin ya. ya. Nah, gitu. Sama nggak dilacak orang luar negeri sebenarnya. kalau Chris ya. Iya, kan Karena bikin dia orang nggak ada. Indonesia. Itu. Itu doang Dan alasannya. memudahkan orang Untuk transaksi. ngasih ke pengamen juga. Udah nggak ada alasan. Hah? Ngamen. Heeh. Mau pengamen pakai kris. Pakai kris kayak nama. Oh, Di sini di gitarnya. anjay, ngerti deh cara daftar itu. Enggak, tapi nyambungnya ke pecel lele. Kris orang diambil. Aing buka kris bantah Tukang parkir juga ngalungin ini. Kalau di Bandung iya, di Bogor nggak semua. Iya. Jakarta nggak semua. Ada di kota-kota lain juga ada. Lu Chris, Kris, lo gua BPJS. Wih, mentang-mentang habis tampil deh kayaknya nih. Enggak, di mana emang? Oh, lu bukan habis tampil BPJS? Enggak. Oh. Belum diundang dong. Oh, Jupri deng BPJS ya? Jupri. Kemarin iya. kenapa? BPJS menurut gua salah satu langkah yang cukup adil. Mana dulu nih? Kesehatan apa? Kesehatan jelas. Atau tenaga kerjaan? Kesehatan. Karena gua sendiri merasakan dampaknya. Terus secara hitung-hitungan pengaliran dananya oke menurut gua. Yang nggak sakit nutupin orang yang sakit gitu, dan cukup murah biayanya. Kayak torrent jadinya. Yes. Di luar pelayanan ya? Di luar pelayanan, kita ngomongin pelayanan. Jadi kalau misalkan Apaan sih? gua kan dia kesusahan, Mang. Terus kenapa lu ngasih lagi? Tahu dia tuh. Menurut gua BPJS. Lu ada yang pernah pakai BPJS nggak sih, Wan? Sebelum hari ini? Belum lagi gua. Lu nggak? Belum. Dari dulu? Hah? Kan dari dulu kaya ya, Mang. Enggak kaya. Terus lu sakit? Kan dapat dari kantor. BPJS? Asuransi. Oh, asuransi. Lu, Wan, pernah ngerasain nggak BPJS sebelum hari ini? Oh, ma gua, sorry motong. Ma gua pakai. Ma gua pakai. Ayo potong lagi. Apa belum habis? Dia lagi ngunyah, Mang. Tadi gua udah mau jeda, mau jawab ya dipotong. Tapi malu udah ngerasain imbasnya belum? Udah. Operasi? Dirawat. Enggak dirawat. Oh, dirawat. Yang harusnya bayar biaya berapa jadi Aduh, nggak tahu dah. Jadi berapanya? Nyokap gua doang sama. Yang lain mah jarang sakit.
Jadi gue kalau sakit ya sehari 2 hari di rumah sembuh gitu. Kalau IGD kan bayar cash aja kalau IGD mah. Ya betul. Menurut gua BPJS tuh Iya apa sih. langkah pemerintah yang cukup tepat gitu. Dulu kereta cepat gue mikir iya juga ya kereta cepat. Tapi setelah tahu isu di belakangnya, kayaknya nggak tepat-tepat banget. Isu apa tuh? Aduh kayak proyeknya kan mega proyek itu hitungannya Wan. Ngabisin dananya kan lama itu. Keretanya sih cepet, pembangunan yang lama. Terus udah gitu bengkak dananya hanya untuk mengantar beberapa orang dari Jakarta ke Bandung. Emang iya itu mega proyek, Mega proyek hitungannya. bukan proyek JKW itu. Nggak ini sih, nggak apa strategi saya tempatnya sebenarnya itu. Iya benar. Gue sih BPJS sih sejauh ini. Langkah pemerintah yang cukup oke menurut gue. Oke, BPJS mah oke. Kris oke. Ganjil genap oke. Tiga-tiganya tuh diulang dong, dirangkum. Iya, itu yang paling kayaknya mah bisnisnya tidak lebih gede dari manfaatnya gitu. Ya. Tapi pertanyaan gua, kenapa setiap tindak tanduk pemerintah selalu dikritik? Ya tidak akan ada puasnya lah, namanya kita mempekerjakan orang mah. Berarti bersyukur kalau masih dikritik, artinya kita masih memantau. Masalahnya orangnya mau nggak dikritik. Emang ada yang nggak mau dikritik? Sebenarnya kan tugas kritik kan DPR ya. MPR, DPR tuh. DPR mah ngerancang. DPR tuh mang kan bisa manggil pemerintah. Hah? DPR manggil. Heeh. Lu kasih kebijakan ini kenapa nih misalnya? Bukannya dia ngerancang doang, Enggak, DPR Mang. mah. Kan mengawasi juga. MPR. DPR itu nanti bisa manggil presiden yang diwakili oleh menterinya. Kan di situ dialog. Iya, MPR kan yang ngawasin mah. Mengawasi tugas meureun Mang. Yang kerja yang masalah pekerjaannya yang nanya-nanya mah DPR. Oh gitu. Oh, gua kira ngerancang dong DPR tuh. Enggak, undang-undang. Iya, Iya, itu juga. cuman bikin peraturan doang. Kan wakil kita si DPR teh. Mm-mm. Sejauh yang gua tahu mah MPR yang ngawasin semuanya. Ih lain atuh Mang. Si DPR. Terus MPR kerjanya apa? Nah, itu sempat diomongin juga. Oh, melipir. M-nya melipir ya. MPR tuh melipir kerjanya kayak itu bertugas DPR. Itu tugas presiden. Ngeles doang itu mah ya. Kayak nggak mau dikasih kerja itu mah. Ya, tapi MPR tuh ya salah satu yang tidak ternotis memang. Kayaknya ya, kayak jarang ke expose gitu ketuanya siapa dibanding DPR. Iya tuh. DPR tuh kayak lebih nonjol gitu. Kita tahu nih, nih DPR yang ini nih. Iya. Kalau MPR tuh kayak yang mana sih? Oh, ini MPR ya. Kayak nggak ada segannya gitu kita tahu orang di MPR tuh. Dibanding kita tahu dia DPR. Iya. Kayak dari namanya tuh kayak ada DPR nih. Gitu. Kayak melipir nih. MPR ya. Gua aja baru tahu ya waktu acara Najwa Shihab itu. Apa tuh? Pelantikan DPRD dan MPR dan DPR di Senayan tuh gua ada kerjaan sama Najwa Shihab. Gua baru tahu DPR itu DPRD plus MPR DPRD, plus MPR. DPD DPD, plus DPR. Enggak. Sama dengan DPR-nya. Ah gimana sih? Kan MPR mah MPR, DPR mah DPR. DPD plus MPR, DPR, DPD. ya. DPR itu anggota partai. DPD wakil daerah. Iya. Beda. Iya. Nah, maksudnya? ada kemarin tuh gue dikasih tahu rumusnya. DPD plus apa sama dengan MPR. DPD plus apa? Iya. Apanya sama tuh kekuatannya atau? Kalau teknologi yang lagi maju apa sih sekarang? Aneh, nggak bisa ngejelasin. Enggak, gue lupa. Ya orang udah beda instansi ini. Enggak ada rumusnya gue tahu. Tapi gua Orangnya lupa. sama gitu maksudnya. Bukan, untuk dilantik jadi untuk lu masuk MPR itu syaratnya itu DPD plus apa gitu. DPD plus ini sama dengan MPR. Jadi anggota DPD sama dengan anggota MPR? Iya gitu maksud gua. Gitu maksudnya. Kekuatannya apa orangnya? Nggak bisa jelasin. Dia yang buka ini Iya. info baru. Gue lupa mang, tapi kayaknya ada itu. Gue baru tahu ini fakta, bukan fakta ini, kesimpulan unik ya menurut gue. Kan gue suka nontonin ini ya orang live TikTok yang jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Ada yang ketiduran bangun tuh langsung nyapa pendengar lagi, nyapa pembeli lagi yang nonton gitu. Oh dagang. Dagang.
Tuh dia kan bisa Ketiduran. Iya ketiduran, lagi live nih jualan apa terus ketiduran terus bangun-bangun lo nyapa lagi gitu. Oh. Segitunya gitu kerja. Sementara kan host live itu gajinya kecil ya. Iya. Nah kayaknya mah semakin kecil gaji tuh semakin bener kerja mah. Karena Wah, sebuah rumusan baru tuh Jadi bagus. kalau mau pemerintah kita bener mah kecilin gajinya gitu. kenapa dapat kesimpulan itu? Iya karena gue ngeliat banyak orang yang gajinya biasa aja, itu kerjanya tuh kayak pakai hati gitu. Karena gue stand up nih apa? Guru honorer. Iya, gue stand up ya. Waktu bayaran masih 500.000, 150.000. Serius. Hamin 2 minggu tuh gue pikirin materi mang. Begitu udah jutaan, belasan juta. Jutaan, udah gimana di lokasi aja lah. Itu mah balik ke orangnya tuh. Ya kan yang gue lihat gitu, yang gue alami gitu. Jadi sinkron. Iya, jadinya mana kesimpulan. Hmm. Kayak pemerintah kita terlalu nyaman, gajinya gede, fasilitasnya oke, kerja semaunya. Harusnya samain sama host live itu 300.000 tuh per 3 jam. Lah sedikit yang mau jadi DPR. Iya baru bener yang bener-bener mau kerja itu datang ke situ. Bukannya gaji pemerintah Kecil. dikit, kecil ya? Iya kan Anjungan yang fasilitasnya. besar. Tunjangannya. Anjungan ATM ya. Anjungan tunai mandiri. Anjungan Jawa Barat. Rumah adat, Rumah adat. Jam berapa sih sekarang? lokasi syuting dari Tunjangan, anjungan. Iya harus coba kecilin aja. Oke, berarti hipotesa lu sementara dengan gaji yang kecil akan memperbaiki kinerja. Kerja akan semakin bener gitu. Bener tuh beneran kerja. Ini kalau gua nggak kerjain ini dengan bener, udah mah dikit gajinya hilang nih kerjaan gua. Gitu. Iya. Guru honorer udah kecil, Wan, udah kecil dia kerja begini-begini aja gua katanya. Segitu mah bener dia. Guru-guru mah kerja udah bener segitu gajinya. Bener, Lu kalau gaji guru dinaikin lagi makin mau kerja. bener, Makin semua mau. bener apaan orang habis ngajar ngameramenin saling semprot. Ya kan udah di luar jam kerja. Ya, orang bikin kurikulum lah. Nih dengerin. Gaji pokok menteri di Indonesia 5.040.000 per bulan. Iya kecil. Kalau Tunjangan jabatan 13.600-an. Total 18 juta iya belum yang lain-lain. 600-an. Cukup kecil atau kurang kecil? Tergantung. Kecil dan besar tergantung dengan kebutuhan dan bobot kerjanya. Enggak itu kan yang cashnya dapet. Iya. Fasilitasnya lu nginep di Bali rapat Dibayarin. semalamnya 2 juta itu hotel. Iya. Liburan 3 hari. Lu makan di luar, ngajak keluarga, tiket Kendaraan. pesawat. Ya kalau mau gaji kecil fasilitas nggak ada, udah lu ngegojek aja ke MPR DPR no, rapat ngegojek. Rapat ke Gojek. Gak usah dikawal-kawal, gak usah apa. Udah pada ngekos aja sekitaran Sudirman situ. Pada ngekos aja udah gitu. Gaji kecil pasti bener kerja. Gedean gaji DPR, Mang. Iya, DPR gede, Bang. Gede banget. Totalnya. Iya kan DPRD-nya duit. Gila Ridwan Remin. Gokil loh. 100 sampai 230 total. Sama tunjangan-tunjangan Iya. DPR, Bang. DPR. Kalau presiden digaji gak sih? Gaji. Berapa gajinya? Kecil dia juga. Sama kayak MPR. Iya, tapi tiap 2 hari sekali keluar negeri itu jalan-jalan. Oh shit. Bukan jalan-jalan, Wan. Ya masa nggak jalan-jalan? Ada jalan-jalannya. Gaji pokok 30 jutaan. Tunjangan jabatan 32. Total 62. Dengan tanggung jawab seberat itu ya kalau pakai statistik ini kecil hitungannya. Karena kan ngurus satu Indonesia. Pusing, Wan. Jarang tidur presiden tuh. Ya kan dia yang mau kerja itu. Dia ada pilihan lain untuk nggak kerja itu. Iya, tapi kalau diajuin sama bobot Bisanya kerjanya, banyak, bukan yang kayak dipaksa banget gitu harus kerjain itu. Jadi berapa gaji presiden menurut lo? Yang UMR aja UMR semua. UMR Jogja. Iya, lu lihat mau buru-buru UMR kurang getol apa kerja itu. Datang pagi, Iya, pulang bener-bener. sore. Bener. Iya. Tapi fasilitas dikasih. Nggak ada UMR aja udah. Sama uang makan lah paling lah. Kalau nginep ke Bali, Segala ke Bali. Jadi apa sih ke Bali? lah kan butuh Wan ke Bali. Kenapa meeting harus di Bali? Gue juga bingung kenapa meeting harus di Bali. Menghidupkan pariwisata, Pariwisata, mungkin UMKM, menghidupkan hotel kali. Lah masih ada turis-turis itu mah bukan urgensi. Barter, Mang. Stop lah menurut gue itu mah. Ada orang-orang yang
pikiran yang jernih ketika ngeliat pantai, Wan. Lo harus paham itu. Ya kerja di pantai. Iya. Ancol. Iya, jangan kerja di kantor. Butek. Mungkin pengen dikepang kali rambutnya mah. Sama tato ini apa temporer. Bener kerja itu kalau gajinya kecil mah ya. Jadi terseleksi yang mau masuk situ juga emang orang mau kerja. Tulus. Bukan orang mau duit doang. Bener. Mau mengamankan aset-aset bukan, emang mau kerja. Benar. Kalau mau perkaya diri ya jangan di sini, di tempat lain usaha sono. Kan itu udah ada gerakan ya kemarin kan. Apa? Si gaji DPR suruh dikurangin gara-gara ngelihat fasilitas yang didapat. Tapi kan belum juga dikabulin. Menurut lo apa yang bikin mereka nggak ngabulin? Karena kitanya nggak kompak. Sebenarnya mah kita dari dulu juga masalahnya cuma adu domba doang kan. Ini dengar podcast ini juga teradu domba ini. Makin nggak percaya pemerintah ini kan. Percaya kan tadi kita udah muji. Iya, lemahnya negara kita mah gampang diadu domba aja, Mang. Muji. Jadinya yang ini teriak nih rame-rame. Nih duit dikit belok sini ya, yes. Jadi admin akun ini. Mau goyang lagi. Ya kitanya juga tuh yang salah ya. Iya, kitanya terlalu mudah diadu domba. Betul. Jadi dapat keuntungan sedikit tuh langsung melupakan kerja keras teman-teman yang lain gitu. Iya. Benar tutup aja Mang nih negara Mang. Jangan Mang, ini masih direkam ini. Kan lu edit juga nanti. Kan gak semuanya gua hafal ini. Kapan ngomong sembarangan. Apa kalau kata Josh Carlin, Man? Don't say me to say goodbye. Asal aja keluar. Apa katanya? Ada Josh Carlin dia bilang apa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Itu. Jadi kalau lu sebelah sama pemimpin, Ya itu kita ya gitu itu kualitas kita. Oh. Gitu. Biar kita nggak begitu gimana? Diperbaiki sumber dayanya. Iya, jadi kerajaan gue bilang juga. Enggak percaya solusi gue, Mang. Kita mah negara kerajaan. Jadi negara federal gitu ya, kesatuan. Patuh-patuh sekalian gitu sama anak raja. Mau dia salah, mau dia bener, dia mah raja gitu. Oh, berarti dulu bener udah ya? Bener. Jadi RIS ya? Iya, ujungnya cuma perang antar suku aja. Iya anjir. Ngerebutin tahta aja paling, misalnya perang saudara aja. Tapi kan nggak sampai ngejual tambang kemana keluar, ngejual pulang, enggak, cuman ribut kakak adik bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan kan parah, Wan. Kan 2 orang doang. Iya. Tapi tetap parah bunuh-bunuhan. Ya itu kalau dari gua ya, maksudnya Ya. ya kita mah sebagai rakyat mah terima-terima aja kadang mau sengaco apapun solusinya. MBG aja sampai sekarang kan makin banyak kagak benernya ya. Benar. Tapi bisa apa? Tetap jalan ya. Iya, semua anggaran buat ini mahal-mahal gitu. Ya udah emang dia yang punya ini keputusan. Kitanya sendiri kagak mau kompak, Iya. kagak mau bareng-bareng bilang stop, Iya benar. bareng bilang kiri, ya sama-sama berhenti sih. Benar. Tapi kompak dong, stop kiri-kiri, apa tak boleh. Angkot itu naik angkot, Wan. Naik angkot itu. Kalau kompak mah bisa, tapi kan nggak kompak, jadinya terima-terima aja lah. Iya. Yang lagi rame mah di sosmed tuh ini. Jadi setiap kan kesannya nih sekarang lagi berdampak banget gitu ya kebijakan-kebijakan. Terus banyak yang ngeliatnya kata siapa politik nggak ngaruh ke kehidupan sehari-hari. Iya, Lihat makan nih tuh. harga ini, lihat nih ini gitu. Terus Iya kan gue baca-bacain itu kata gue. Ya ini mah ngaruhnya ke lu kali bukan ke gue. Ke gue mah tetap nggak ngaruh. Ya cukup aja. Bro. Iya, dia ngerasa ini berpengaruh atau siapa terus ngatain semua orang, kan nggak semua orang terpengaruh. sebagian doang. Iya ya, lu terpengaruh ya udah gitu, belum tentu yang lain juga terpengaruh. Ya gue lihat di X tuh ya. Kata gue mah bener dah, undang yang penonton kita yang anggota DPRD. Kenapa? Iya, maksudnya kasihan rakyatnya mulu gitu yang harus capek mikirin. Gak usah dipikirin. Kenapa harus dipikirin? Jalanin aja, Mang. Masih ada Peri Irwandi, Mang. Peri Irwandi juga udah mulai ini dia Yang sibuk bisa sama keluarga. menyuarakan isi hati masyarakat. Nah makanya kalau yang ada anggota DPRD yang penonton kita Tanya. ngomongin, dia tanya, kenapa sih yang harus ribut tuh rakyatnya, kenapa nggak lu gitu? Ngobrol di sini ya, iya nanti di situ ketemu nasi lewat lupa lagi. Enggak lah, ingat lah ini mah, ingat gua. Enggak, satu orang doang nggak bisa berpengaruh apa-apa, Mang. Wis jangan salah mang, saling semprot mengaruh mang. Wih ngeri. Satu orang berpikiran positif
Enggak ngaruh. Harus kompak senegara. Betul. Kompak ngapain? Ya, terserah mau ngapain harus kompak pokoknya. Tuh. Harus satu suara gitu. Harus satu suara. Baru gerak. Selama banyak cabang-cabangnya mah kepentingannya susah. Nggak bisa berarti. Nggak bisa satu suara kita mah. Beda-beda background kepentingannya beda. Ya susah dong. Jalanin aja gini, Mang. Kayak Boboto no satu suara. Nah, Anti KDM. Ah itu baru. gede banget ya. Iya. Bagus Shut itu. up. Semua ngomongnya gitu. Mau itu bagus mau itu enggak, kompak. Benar. Salah bareng. Benar. Bener bareng, ditanggung bareng-bareng gitu. Manfaat dan resikonya. Shadap KDM ya gila. B ininya gede banget. Oh yang Gara-gara apa sih, Wan? Kahitna apa? Gara-gara kahitna kita pun punya cerita cinta. Jam berapa sih? Itu balik lagi tadi kampus. Setuju gua. Menurut gua mah jangan disangkut pautin sama outputnya nanti buat kerja. Belajar aja. setuju untuk tidak setuju sih itu. Iya, agree to disagree. Apaan sih beda itu istilahnya. Agree to disagree. Istilahnya enggak setuju untuk tidak menutup prodi-prodi itu. gitu. Kayak beda konteks itu. Iya. Artinya doang yang sama. Set gua hari ini 4 podcast. Susah emang podcaster. 4 podcast. Kan lu seneng ngobrol. Iya. Ini makanya gua dari tadi lihat jam. Baterai gue masih ada, santai. Menurut gue itu, gue percaya bahwa belajar mah belajar aja. Kan kita nggak tahu bakal kepake kapan. Ya. Yang kasihan juga dosennya tahu, dosennya udah belajar tentang ini ya. Udah so ngerti banget nih gue nih tentang ilmu fisip ini. Itu. Iya ya. Ntar dia ngapain ya? Profesor, guru besar. Ya pindah fakultas tapi belajar lagi. Adaptasi lagi. Iya aneh juga ya. Aneh. Ya kalau mau perubahan mah semuanya harus beradaptasi semua kan. Kalau lu setuju nggak? Setuju sama si Diknas, asal dia jelas kita mau kemana nih, mau jadi negara apa nih? Jadi negara pertanian ya udah berarti cetak tuh semua petani-petani canggih tuh. Tapi nggak jelas gini mau jadi apa? Kita mau jadi negara penghasil senjata perang ya udah tuh bikin tuh gitu-gitu. Oke. Asal dia jelas kita mau jadi apa. Kayaknya semua deh, Mang. Semua kalau nggak jelas mah kita nggak setuju. Kalau dia jelas lu setuju nggak? Kalau dia jelas gue setuju. Kita harus hapuskan sekolah fisip, kita nggak akan urusin tuh Kita politik-politik. fokus di kedokteran misalnya gitu. Oke, tapi jamin konsisten sama omongannya. Nanti tenaga dokter banyak, pasiennya enggak. Pada sehat. Masa pada bugar, Wan? Ya semuanya ngerti kesehatan. Kasih virus. Wis. Asal jelas gue setuju. Katanya ya ada orang apa makanan-makanan zaman sekarang itu yang bikin usia seseorang tuh tidak panjang, man, dibanding generasi yang zaman dulu. Emang umur panjang berapa sih? Ini aja ya, Rata-rata rata-rata 70 lah. Udah panjang sih. Kan Nabi Muhammad 63 kan, Mang? 60. 63, Wan. 63. Kita ngeluarin literasi yang nggak tahu. 63 Nabi Muhammad. Jadi googling kan bener-bener buang durasi ini. Padahal nggak ngaruh amat poin omongannya nih mau Ya kemana. pokoknya 60-an. Nggak ada hubungannya kayak nggak urgent gitu untuk di googling tuh. 60-an. Ya kan? Sekarang secara Jadi data 50-an. kita akan jadi 50 mentoknya karena yang kita konsumsi banyak pengawet segala macam. 50 juga udah panjang tahu. Iya, emang mas panjang apa ya? Iya capek hidup. Dikit lagi gue nih. Ya kalau dia belum capek mah nggak apa-apa. Lu orang Kalau gua kan ngeluh ini. kalau gua mikirnya anjing 50 tahun ya Iya. menjalani hari-hari tuh capek tau. Iya, lu lihat-lihat kalau mau ngomong juga tuh. Berdua lu ntar. Iya, dia kan udah mendekati. Lu capek nggak? Belum ding. Nah belum dia 60. Belum mang. Masih pengen jadi nabi dia. Ini nih Tolol. Iya kan. Hai umatku sini. Musailama Al-Kadzab lu. Amalia Eden lu. Lia Eden. Iya susah lah kalau misalnya panjang-panjang juga kalau orangnya ngerasa nggak perlu panjang-panjang. Apa-apa 50 tahun mah udah cukup gitu merasakan dunia ini. Iya, iya. Orangnya hidupnya ratusan tahun, wih, sebosan apa ya?
tersendiri deh hidup ya. Enggak sendiri. Kenapa tiba-tiba sendiri? Ya kalau 100 Hah? kalau 100 yang lain kan misalkan 60 Ya kan masih tetangganya. Kenapa sendiri? di kalangan dia, Oh, seangkatannya. seangkatannya. Iya, Dia bergaul ngobrol lah ya, sama bergaul. siapa? Lah, Ngobrol sama siapa? Ya ngobrol sama siapa aja. Tapi waktu itu ada ya umur 120-an dia ngomong, saya udah bosan gitu ya. Saya Iya. justru pengen cepet-cepet gitu ya. iya. Kasihan ya. Iya, itu yang di Ahmad Yani, tau gak lu? Yang belakang kafe itu. Wan, ada nenek-nenek, dia hidup zaman Belanda. Jam 3 subuh ngobrol sama tanaman. Serius gua. Karena Karena teman sebaya dia udah pada meninggal. Cucu-cucunya udah pada pergi. Sisa pembantu di rumah. Jadi pembantunya bersih-bersih, habis subuh, dia jam 3 pagi udah ngobrol sama tanaman. kalau ngobrol sama tanaman mah yang muda-muda kayak banyak. Tak dulu. Nah, orang yang nyamperin itu sering kali nanya gitu, lagi ngapain? Ini ngobrol sama tanaman, bosen saya gitu. Yang lain udah pada dipanggil, saya dong yang belum gitu. Jadi bagi dia semakin mendekati ajal tuh semakin bukan hal yang menakutkan dia. Gitu. Capek kali dia. Capek dia juga sendiri tuh. Tanaman juga kan males. Parah banget loh, Mang. Parah banget. Pantesan ada putri malu ya, Mang ya. Tanaman putri malu ya. Jam 3 subuh gini aja dia. Aduh, aku malu gitu. Lucu ya. Putri males jadinya. Gak perlu disentuh, cuma disapa kuncup. dia lagi katanya. Putri males. Gua kalau bisa pindah tempat gua pindah tempat gua dah. Gitu ya. Jam 3 padahal udah bangun, itu mau subuhan dia mau bangun set. Hey, lagi hey. Belum saya sentuh kamu udah malu. Tapi hebat loh si nenek-nenek itu nggak demensia, nggak Alzheimer. Ya itu kali ya Masih akibat nenek. berkat ngobrol kali. Iya. Terus fisiknya juga masih jag-jaguar ringkas, Mang. Maksudnya bukan yang Cewek cowok. cewek. Wall climbing bisa. Enggak, kalau itu terlalu ini, Wan. Terlalu bugar itu. Maksudnya masih kokoh Tampar-tampar gitu. pipi, lompat tampar-tampar pipi Set, bisa. kayak yang di video-video itu ya. Yang Rusia ya keluar darah. Enggak lah, tapi jalan masih oke gitu. Nah, gue dengar cerita dari itunya ya, apa si cucunya, ponakan apa cucunya gitu ya. Katanya banyak orang yang baru pertama kali ngeliat itu dikiranya hantu, Mang, katanya. Karena tua Karena banget. tua banget, udah Karena gitu bau gayung ya. Nenek gayung. Nyiram tanaman. Iya juga ya. Karena bau gayung. Dan keluar jam 3 subuh masalahnya. Aduh serem juga. Iya. Kesetan. Iya, itu. Lama-lama juga buat apa ya, Wan? Iya, cukup 50 tahun mas, setengah abad hidup tuh udah banyak lah yang dilihat gitu, udah banyak yang dirasa. Belum, gue belum banyak. Belum, Mang Molan mah masih banyak yang harus disaksikan emang. Iya, bener. Hamid nikah. Iya enggak? Hamid nikah. Kelak Hamid punya cucu. Kutub gue belum lihat kutub. Tuh. Di baterai. Itu kutub Aurora gue belum baterai lihat tuh. Aurora. Magic Chess ada. Aurora ini loh, Wan. Terus es batu. Aurora belum. Terus mau lihat apa lagi, Mang? Keinginan-keinginan lo yang belum terwujud nih. Oh ini lihat pohon tertua di dunia belum. Di mana itu, Mang? Ada di salah satunya ada di Bali. Pohon apa? Ada tuh berapa 300, 400 tahun apa 600 tuh? Pohon apa? Dia nggak tahu pohon ono. Lah, saking lamanya nggak dikasih nama. Kan aku tahu pohon jati, pohon beringin. Yang tahu namanya udah pada nggak ada. Masa nggak dikasih tahu sih, Wan? Nah, suruh yang nenek-nenek itu ngobrol, tanya namanya siapa gitu, Mang. Lah, kalau dia ngasal, masa nggak dikasih tahu tuh nama pohonnya? Belum lah, gue belum. Apalagi keinginan dalam waktu dekat, Mang. Lihat pohon tertua, Terus, lihat kutub, lihat Kutub. aurora, udah itu aja. Main ski salju. Enggak. bungee jumping, Enggak nggak ada. ada. Itu aja gue. Baru tenang gue. Nggak ini lagi nggak penasaran nanti. Enggak. Tapi kan bisa diwujudin nanti aja pas. Udah. Mati. Iya. Kan nggak bisa cerita sama kita, Wan. Ya nggak usah. Kan katanya 40 hari masih ada di situ. Nah daripada di situ doang ngeliatin elu. Nah kemana ke jalan? Daripada di rumah aja 40 hari itu. Ngeliatin orang besekin nasi aja. Yasinan. Siap-siap yasinan. Motong-motongin agar. Mendingan lihat pohon tertua jalan. Wah. Keliling-keliling.
Iya benar juga ya. Biar nggak penasaran gue ya. Iya, mudah-mudahan lah Mang bisa terwujud ya. Amin lah. Nanti siapa tahu ada yang endorse lah ini buat saling semprot. Betul. Nge-tag podcast di tempat-tempat yang Kang Molan inginkan gitu. Asik. Podcast bertiga Aurora. Kutub emang lo mauan podcast di Kutub? Jaket mat kicap gak cukup loh. Ya, Dingin loh. Jangan markicap lah. Apa? Ada ntar. North Face. Blasem. Blasem. Blasem Ada, boleh. ada. Ada blasem banyak tuh. Ya. Ada. Cukup ini blasem. Ini aja tebel banget ini. 18 aja. Ini 18 aja AC udah gitu. Itu katanya tebel. Katanya tebal. Kalau tebal mah gini dong, santai gitu. Iya tebelnya kan ininya kan enggak nih. Ininya kena 18 nih. Rasa ini. Siapa tahu ada yang mau endorse kita kan. Iyalah. Untuk nge-tag podcast di tempat-tempat yang Kang Molan inginkan gitu. Iyalah please lah. Emang lo mau ngetek podcast di mana, Mang? Ya itu di depan pohon Iya, gede. selain itulah. Bedanya sama pohon biasa apa sih? Beda mang. Itu 10 orang juga. Kurang mang. Kan kameranya segitu dong tuh. Sebenarnya kelihatan. Ini kita di kebun raya juga kelihatan pohon gede ini. Kebun raya juga bisa, Mang. Mau gede banget. Kan pada tua juga itu kebun raya. Iya, tapi ini lebih gede mang. Gede apa tua? Gede dan tua. Pohon gede tua mang 10 orang lebih mang. Pegangan tangan tuh kelilingannya. Enggak kelihatan di kamera juga gitu. Ya mundur aja. Zoom in. Gila. Ya udah opening doang tuh kepakainya. Astagfirullahaladzim. Ini green screen aja green screen. Drone muter sambil ngobrol. Aurora. Iya. Wan lo 45 mau lihat apa? 45. Kalau umur lu 45 lu mau nyaksin apa? Enggak udah selesai gue mah gini-gini aja hidupnya. Enggak Lu ada. nggak ada yang mau dilihat, mau didatengin? Kagak ada. Oh nggak ada dia mah. Penguin enggak mau lihat? Udah ada di HP juga bisa kelihatan. Itu mah foto enggak bisa gerak. Gerak dia bisa gerak. Penguin. Penguin Wan. Nggak mau. Gua Penguin di tempat aslinya gitu mah. Aslinya kan selama ini gua lihat koloninya di itu ya. Taman Safari gue lihat. Lihat mereka lagi berkumpul bawa anak gitu. Beruang kutub Beruang kutub. enggak mau lihat lo. nggak mau. Ke bulan kali ke bulan. Mau dah. Oh ke bulan. Mati di bulan kayak enak ya. Mati di bulan. Ih lucu tuh jadi judul lagu. Jadi pas udah sekarat-sekarat ya pada operasi saya ke bulan aja dah. Gitu. Caranya? Iya, udah terbangin aja, ikut ini roket orang, nebeng. Ikut roket orang. Ikut roket orang. Roket yang nggak diatur buat balik lagi. Ikut roket orang gitu sana. Daripada berobat-berobat BPJS ribet ngurusinnya, mending ngurusin ikut roket, gampang kali. Roket Indonesia. Iya mana gitu yang mau nerbangin. Sampai Cianjur paling jatuh lu. Nyampe di bulan nih. Cidaun. Biar bisa merasakan sepi yang sesungguhnya. Hening des. Iya, jadi sempet tuh ingat Allah. Telat Wan. Ya kan belum. Tapi sempat. Tapi sempat mang. Iya, justru itu. Lu susah untuk merasa lu kecil tuh kalau lu masih di lingkungan orang-orang yang setara lu. Ini nyari kiblat aku mah mang. Nggak nyampe nyari kiblat Wan. Ntar dulu dah, lu mau ngapain nyari kiblat? Gua tanya, mau ngapain nyari kiblat? Mau sholat lah. Nyari hudu di mana? Kalau di bulan nyari hudu. Debu tayamum. Masih bisa tayamum Wan. Masih bisa. Masih bisa tayamum. Lu dah. Apa? Apa yang mau lu lihat? Lihat anaknya nikah dia mah ya. Jelas. Cucu ya lu ya? Aki. Terdekat dah. Anakku pentas. Pentas apa nih? 17-an. Pentas dia Drama. Sekolah. Drama atau nyanyi nyanyi sendiri? sama Regu. Sama Vokal grup. Nanti dia akan tampil di Transmart. Tasmat mana? Itu Yasmin. Dibayar. Oh. Gue yang bayar. Apa sih? Acara apa? Kayak semacam ini loh. Sekolahannya. Iya. Oh. Ngadain acara. Penasaran? Itu doang satu. Ya terdekat itu. Karena gue Penguin udah, pohon udah, apalagi tuh gue Ya nggak apa-apa sama juga. Gue pengen keluar negeri Wan. Iya kemana? Ke apa? Finlandia. Oh Finland. Gue pengen lihat, katanya negara pendidikan terbagus. Gimana ngelihatnya? Ngeliatnya kurikulum. Datang sana. Terus? Begitu gue pulang ke Indonesia, nah ada imbasnya. Itu kan ini menyerap ilmu-ilmu. Ya gimana ngelihatnya pendidikan terbagus? Lu harus ikut sekolah tuh. Iya nggak perlu ikut, mantau aja. Mantau Ngomong sama apanya? orang sekitar.
kan informan gua nyari informasi. Sekolah di sana gimana Iya, gitu. ngobrol langsung, nanti tunjukin ke kelasnya. Nih loh kalau Finlandia gini. Sekolahannya. Itu dia belajar apa itu? Oh dia belajar ini gini. Oh, studi banding. Penasaran aja gua kan. Sama ke Brazil. Brazil kemana? Lihat ke perkampungannya yang main bola, iya Kumuh main bola. Karena Neymar kan dari situ. Itu doang. Udah itu doang. Finlandia. Ada gitu di sini juga ada kayaknya. Nggak ada Neymar sih mah. Kayak di ganggang juga ada yang main bola. Mas. Beda Wan katanya sana mah. Beda apanya? Dia kan yang menciptakan itu kan banyak teknik-teknik samba dari sana. Jadi lebih street gitu dibanding negara lain. Ya di sono mah bisa gocek-gocek orang doang. Sini Gocek-gocek Mio. Set di gang. Set. Anjay, gocek-gocek Mio nih. Ngolongin Mio. Sap. Wah, kolong. Cek Mio. sama orang-orang lewat dibolongin ya. Iya. Pakai sarung, Bang. Itu sih. Kalau gua Oh, itu Finlandia sama Jepang kali ya Wan gitu. Anjing banyak agenda tuh. Sadon belum jadi. Ke Jepang juga kita janjinya kapan tahu itu lu. Ya disebut dulu aja. Manifest. Udah berapa tahun Mang kita nyebut ini. Ya lihat aja ntar yang mana duluan ini. Siapa tahu bulan duluan. Iya. Mati langsung gak jadi. Ke Jepang yang gak jadi, lihat pohon gak jadi. Anaknya pentas juga belum sempet nonton. Nonton dari bulan loh. Kasian anaknya pentas Mang kalau dia nggak nonton. Transmart kan sepi. Dia nggak ada, kagak ada yang nonton di Transmart.